Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian sekolah penugasan mapel sejarah Indonesia. Kelompok 1, Adam Fata Rizky absen 1, Dia Pamuningrum absen 10, Elia Fitriana absen 17, dan Firly Wulandari absen 28. Konsep dasar sejarah. Kata sejarah diambil dari bahasa Arab sejaratun, yang artinya pohon atau keturunan atau asal-usul yang kemudian berkembang sebagai kata dalam bahasa Melayu, sejarah. Akhirnya menjadi kata sejarah dalam bahasa Indonesia. Frederick dan Suero-Soroto 1982-1. Jadi, kata pohon di sini mengandung pengertian suatu percabangan genealogis dari suatu kelompok keluarga tertentu yang kalau dibuat bagannya menyerupai profil pohon yang ke atas penuh dengan cabang, serta ranting-rantingnya, serta ke bawah juga menggambarkan percabangan dari akar-akarnya. Dengan demikian, kata sejarah itu mula-mula dimaksudkan sebagai gambaran silsilah atau keturunan. Widya 1988-6. Konsep-konsep pembangunan ilmu sejarah. 1. Manusia. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah mengkaji aktivitas manusia di segala bidang dalam perspektif waktu. Sejarah juga bukan kisah manusia pada masa lampau secara keseluruhan. 2. Waktu atau temporal. Menurut Kunto Wijoyo tahun 1995, dalam waktu terjadi 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang ketiga, ruang atau spesial. Dalam melakukan aktivitas, manusia terikat pada ruang atau tempat tertentu. Ada hubungan yang erat antara peristiwa dengan ruang, seperti dinyatakan dalam teori determinisme geografis, bahwa faktor geografis sebagai satu-satunya faktor penentu jalannya peristiwa sejarah. Yang keempat, kausalitas. Apabila pengungkapan sejarah bersifat deskriptif, maka fakta-fakta yang perlu diungkapkan terutama bersangkutan dengan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dengan mengetahui data deskriptif itu, sebagian besar dari keingintahuan terhadap peristiwa sejarah tertentu terpenuhi. Dalam jawaban terhadap bagaimananya peristiwa, pada umumnya telah tercanggum beberapa keterangan tentang sebab-sebabnya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Sejak abad ke-19 muncul teori deterministik yang menjelaskan tentang kausalitas suatu peristiwa. Keadaan atau perkembangan dikembalikan kepada satu faktor saja. Kata Dirjo 1992-94. Dimensi sejarah. Sejarah sebagai ilmu. Dalam dunia ilmu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebuah ilmu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu 1. Objek. Objek sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah seperti ilmu-ilmu lain yang mengkaji manusia. Bedanya, sejarah mengkaji aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Aspek waktu inilah yang menjadi jiwa sejarah. Objek sejarah dibedakan menjadi 2, yakni objek formal dan objek material. Objek formal sejarah adalah keseluruhan aktivitas masa silam umat manusia. Objek material berupa sumber-sumber sejarah yang merupakan bukti adanya peristiwa pada masa lampau. Z 2002. 2. Tujuan. Menurut Sutresno 1975, sejarah bertujuan sebagai berikut: memberikan kenyataan-kenyataan sejarah yang sesungguhnya, menceritakan segala yang terjadi apa adanya, dan membimbing, mengajar, dan mengupas setiap kejadian sejarah secara kritis dan realistis. 3. Metode. Metode sejarah bertumbuh pada 4 langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah bersifat universal, artinya semua metode sejarah dapat dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu lain untuk keperluan memastikan fakta pada masa lampau. Dengan semakin mendekatnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah, maka semakin terlihat pemanfaatan metode sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. 4. Kegunaan. Menurut Widja 1988, sejarah paling tidak mempunyai 4 kegunaan, yaitu edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Guna edukatif adalah sejarah memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi orang yang mempelajarinya. Menyadari guna edukatif dari sejarah berarti menyadari makna dari sejarah sebagai masa lampau yang penuh arti. Guna inspiratif berfungsi bagi usaha menumbuhkan harga diri dan identitas sebagai suatu bangsa.
Guna sejarah semacam ini sangat berarti dalam rangka pembentukan nation building. Di negara-negara yang sedang berkembang, guna inspiratif sejarah menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam upaya menumbuhkan kebanggaan kolektif. Guna rekreatif. Guna rekreatif menunjuk kepada nilai estetis dari sejarah, terutama kisah yang runtut tentang tokoh dan peristiwa. Di samping itu, sejarah memberikan kepuasan dalam bentuk pesona perlawatan. Dengan membaca sejarah, seseorang bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju zaman lampau dan tempat yang jauh untuk mengikuti berbagai peristiwa di dunia ini. Guna instruktif. Guna instruktif adalah fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang studi kejuruan atau keterampilan seperti navigasi, teknologi senjata, jurnalistik, taktik militer, dan sebagainya. Sejarah sebagai seni. 1. Sejarah memerlukan intuisi. Dalam menghadapi ketidakpastian atau keadaan tidak tahu, sejarawan menggunakan intuisi. Untuk mendapatkan intuisi, sejarawan harus kerja keras dengan data yang ada. Disinilah beda intuisi seorang sejarawan dengan seniman. Mungkin seniman akan melamun, tetapi sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya. 2. Sejarah memerlukan imajinasi. Sejarawan hendaknya mampu menerobos masa silam, membayangkan peristiwa dan kondisi yang mengiringinya dalam konteks zaman di mana peristiwa yang dibayangkan benar-benar terjadi, berdasarkan fakta yang ada atau bukti-bukti, sehingga tidak terjebak dalam anakronisme. 3. Sejarah memerlukan emosi. Sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa dimaksud berdasar pada fakta yang ada. Penulisan sejarah yang melibatkan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai. Untuk keperluan ini, dalam sejarah dikenal historical thinking atau cara berpikir historis, yaitu upaya menempatkan pikiran-pikiran pelaku sejarah pada pikiran sejarawan. 4. Sejarah memerlukan gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik tidak berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga. Kadang-kadang, gaya bahasa yang lugas lebih menarik. Gaya yang berbelit-belit dan tidak sistematis jelas merupakan bahasa yang jelek. Akan tetapi perlu diingat, seperti dinyatakan Kuntowijoyo, bahwa sejarah bukan sastra. Sejarah berbeda dengan sastra dalam hal cara kerjanya. Sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan sebagaimana dimengerti oleh pengarangnya. Kebenaran bagi pengarang secara 5. Sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Bagi sejarawan, bukti-bukti merupakan sesuatu yang utama dan pertama. Tanpa adanya bukti, peristiwa masa lalu hanya mitos belaka. Untuk mengungkapkan peristiwa, bukti-bukti itu selanjutnya diolah melalui kritik sejarah. Hasil upaya mempertanyakan bukti-bukti disebut fakta sejarah. Jadi, fakta dalam ilmu sejarah berarti informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber atau bukti setelah melalui proses kritik. Deretan fakta-fakta belum dapat disebut sejarah, melainkan masih pseudo-sejarah atau sejarah semu, dan belum mempunyai arti. Agar dapat berarti dan dipahami, maka perlu dilakukan sintesis atau interpretasi. Ketika hasil sintesis dituliskan, maka lahirlah sejarah sebagai kisah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.